Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Di hari ini pertemuan ke-15 kita masuk di fasal yang dibahas oleh penulis tentang i'rab takdiri, i'rab yang ditakdirkan padanya harokat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun, pasal tuqaddaru jami'ul harakati pinah gulami wal fata wa yusamma tsani maksuran wa dhammatu wal kasratu pinah al-qadi wa yusamma manqusan wa dhammatu wal fata pinah yakhsha wa dhammatu pinah yad'u wa yaqdi wa tadhharul fathatu pinah innal qadiya lan yaqdiya wa lan yad'uwa. Ini yang beliau sebutkan semua dari bentuk i'rab takdiri. Apakah disembunyikan seluruhnya atau disembunyikan sebagiannya. Kata beliau pasal tuqaddaru jami'ul harakat, disembunyikan seluruh harokat. Finah pada contoh gulami wal fata, yaitu pada isim mudhaf ila ya'il mutakallim disembunyikan dhamma ketika rofa, fathah ketika nasab, kasrah ketika jar. Wal fata demikian pula pada al fata, disembunyikan dhamma pada rofa, disembunyikan fathah pada nasab, disembunyikan kasrah pada jar, disembunyikan padanya seluruh harokat. Iya. Wa yusamma tsani maksuran, itu yang kedua, yaitu al-fata dinamakan isim maksur. Al-fata dinamakan dengan isim maksur. Wa dhammatu wal kasratu pinah, dan disembunyikan dhamma dan kasroh saja, artinya fathah tidak. Dhamma dan kasroh pada contoh al-qadi, dan dinamakan isim mangkus. Kata al-qadi ini dinamakan dengan isim mangkus. Wa dhammatu wal fathah, dan disembunyikan dhamma dan fathah. Finah pada contoh yakhsha. Contoh yakhsha yaitu fi'il mudhari mutal akhir mutal alif. Itu disembunyikan dhamma dan fathah saja karena dia tidak dikasroh serta dijazm dengan penghilangan huruf alif. Iya. Wa dhammatu pinah, dan disembunyikan dhamma saja pada contoh yad'u wa yaqdi. Karena kalau dia dinasab fathah dhahir, dan kalau dia dijazm dengan penghilangan waw atau ya. Wa tadhharul fathatu pinah, dan nampak fathah pada contoh innal qadiya lan yaqdiya wa lan yad'uwa. Nampak semua fathahnya. Nampak semua fathahnya di situ. Syarah alamatul i'rab ala dzurbain. Tanda i'rab itu terbagi dua. Zahirun wahiyal asl. Ada tanda zahir dan ini asalnya. Ini adalah asalnya. Wa qad taqaddamat amthilatuha, telah lewat contoh-contohnya. Dan telah lewat contoh-contohnya. Di mana itu contohnya? Ya di i'rab sebelumnya. Iya. Yang beliau contohkan. Wa muqaddarah. Ini sekarang. Wa hadzal faslu ma'qudun li dzikriha. Fasal ini dibuat untuk menyebutkannya. Fasal ini dibuat untuk menyebutkan alamat i'rab yang takdiri. Falladhi yuqaddaru fihi al-i'rabu khamsatu anwa'. Maka yang ditakdirkan padanya i'rab itu ada 5 jenis.
Dua salah satunya. Ma yuqaddaru fihi harakatul i'rabi jami'uha. Apa yang ditakdirkan padanya harokat i'rab seluruhnya. Likaunil harfil akhir minhu la yaqbalul harakata lidatihi. Karena keberadaan huruf terakhir darinya tidak menerima harokat pada zatnya. Paham kan? Pada dirinya. Memang pada dirinya tidak bisa menerima apa? Harokat. Wadhalikal ismul maksur. Itu pada isim maksur. Yang seperti itu adalah isim maksur. Apa itu isim maksur? Belum jelaskan. Wa huwa alladhi akhiruhu alifun lazimah. Dialah yang akhirnya selalu alif. Itu disebut isim maksur. Iya. Nahul fata, contohnya al-fata. Takul antum katakan dalam kalimat ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. 3. Fatuqaddaru fil awwali dhammatan. Ditakdirkan pada yang pertama dhammah. Wa fi tsani fathatan, pada yang kedua fathah. Wa fi tsalits kasra, pada yang ketiga kasra. Wa mujibu hadza takdir anna dzatal alif la taqbalul harakata lidzatiha. Yang mengharuskan takdir ini adalah karena alif tidak menerima harokat pada zatnya. Paham ya? Ini yang mengharuskan dia ditakdir. Karena memang alif tidak menerima harokat. Ini yang pertama. Yang ditakdirkan padanya seluruh harokat. Asal yang kedua. Ma yuqaddaru fi harakatul i'rabi jami'uha. Apa yang ditakdirkan padanya seluruh harokat. Takdirkan padanya seluruh harokat i'rab. Kenapa? Sama dengan yang pertama ini tapi alasannya beda. Likaunil harfil akhiri minhu. Karena keberadaan huruf terakhir darinya. La yaqbalul harakata la lidatiha. Tidak menerima harokat tapi bukan karena huruf itu tidak bisa. Paham gini? Bukan karena dianya. Bukan karena huruf terakhir dari kata itu. Bahkan li ajli mattasolabi. Bahkan karena sesuatu yang bersambung dengannya. Bukan dia yang tidak bisa menerima. Tapi ada tamunya. Ada yang bersambung dengannya sehingga dia tidak bisa menerima harokat itu. Wahwal ismul mudhafu ila ya'il mutakallimi. Ini semua terjadi pada isim yang disandarkan kepada apa? Ya mutakallim. Nah contoh. Gulami wa aki wa abi. Contoh 3. Wadhalika li anna ya al-mutakallim. Maksudnya kalau antum datangkan contoh yang sempurna berarti ja'a aki, ja'a gulami, ja'a abi, ra'aitu gulami, marartu bi gulami, ra'aitu aki, marartu bi aki, ra'aitu abi, marartu bi abi. Paham kan? Semua disembunyikan. Kenapa? Wadhalika li anna ya al-mutakallima liya al-mutakallimi, demikian itu karena ya mutakallim tastadi'i mengharuskan inkisaro makoblaha, terkasronya apa yang sebelumnya, mengharuskan kasro apa yang sebelumnya, li ajlil munasabati, supaya sesuai, supaya cocok. Karena ya mutakallim cocok dengan apa? Kasroh. Fastigalu akhiril ismi alladhi qablaha bi kasratil munasabah mana'a min dhuhuri harakatil i'rabi fihi. Maka sibuknya akhir isim yang sebelumnya dengan kasroh penyesuaian itu menghalangi dari nampaknya harokat i'rab padanya. Menghalangi dari nampaknya harokat i'rab
padanya. Jelas ya? Yang disebutkan. Yang disebutkan. Yang kedua. Yang kedua berarti sama dengan yang pertama. Disembunyikan padanya seluruh apa? Harokat. Tidak ada bedanya. Cuman beda alasannya. Paham ya? Yang pertama karena huruf itu tidak bisa menerima memang. Yang kedua bisa menerima tapi sibuk. Melayani ya mutakallim. As-salis yang ketiga. Ma yuqaddaru fihi dhammatu wal kasratu. Apa yang ditakdirkan padanya dhamma dan kasrah. Fakot saja. Listisqali karena berat. Bukan karena tidak bisa menerima. Tapi karena berat. Wa huwal ismul manqusu. Ini adalah terjadi pada isim manqus. Wa na'ni bih dan yang saya maksudkan dengan yaitu dengan isim manqus. Al-ismul ladzi akhiru ya'un maksurun ma qablaha. Yaitu dia adalah isim yang akhirnya ya yang dikasroh sebelumnya. Akhirnya ya yang dikasroh sebelumnya. Kalau tadi ya bersambung dengannya bukan kata huruf terakhirnya. Paham yang tadi? Yang nomor 2. Iya. Kalau ini huruf terakhirnya memang ya. Al-qadi waddai seperti al-qadi dan ad-da'i. Itu kalau antum contohkan ya karena dia disembunyikan dhamma dan kasra ja'al qadi. Paham kan? Wa ja'al da'i. Marartu bil qadi. Marartu bid da'i. Paham contohnya? Ini ketika marfu dan apa? Majrur. Ketika marfu dan majrur karena dhamma sama kasroh saja. Dhamma sama kasroh saja. Arabi yang keempat, ma tuqaddaru fihi dhammatu wal fathah. Apa yang ditakdirkan dhamma dan fathah. Li ta'adzuri karena berudzur. Wa huwa al-fi'lul mu'tallu bil alif. Ini khusus pada fi'il yang mu'talnya alif. Nahu yakhsha taqulu yakhsha zaidun walan yakhsha amrun. Marfu mansub. Yaksha yang pertama marfu, yaksha yang kedua mansub. Fatuqaddaru fil awwali dhammah. Maka ditakdirkan pada yang pertama dhammah, fi tsanil fathah, pada yang kedua fathah. Li ta'adzuri dhuhuril harakati 'alal alif, karena berudzur nampaknya harokat pada alif. Al-khamis yang kelima. Ini yang terakhir. Ma tuqaddaru fihi dhammatu faqat. Apa yang ditakdirkan padanya dhammah saja, satu saja. Wa huwal fi'lul mudhari'ul mu'tallu bil wawi. Ini terjadi pada fi'il mudhari yang mu'tal waw. Tahu mu'tal waw ya, Faldi? Apa itu? Nah, Zaidun yad'u. Yang mana berarti itu? Iya, katanya yang mana? Yad'u. Wabil ya, demikian pula kalau dia mu'talnya ya sama. Kalau mu'talnya ya sama dengan yang mu'tal waw. Disembunyikan padanya dhammah saja. Nah Zaidun yarmi. Ini marfu. Kemudian beliau katakan wa tadharul fathatu li khifatiha. Nampak fathah karena ringan. Nampak fathah karena ringan. Alal ya'i fil asma'i wal af'al. Kepada ya pada isim dan fi'il. Wa alal waw fil af'al. Dan pada waw pada fi'il. Karena tidak ada isim waw. Waw isim itu cuma ya. Sama alif. Sementara fi'il bisa ya, bisa waw, bisa alif. Paham ya? Jelas ya perbedaannya. Wa alal wawi fil af'al dan pada waw pada fi'il kaqaulika innal qadiya lan yaqdiya walan yad'uwa. Nampak? Al-qadiya untuk isim, yaqdiya untuk fi'il, yad'uwa untuk fi'il. Qala Allah Ta'ala ajibu da'i Allah isim. Lan yu'tiyahumullahu khaira fi'il. Lan nad'uwa min dunihi ilaha fi'il. Dipaham kan?
selesai yang di i'rab takdiri. Setelah itu sekarang kita masuk di i'rabnya fi'il mudhari. Sebenarnya ini bukan i'rabnya lagi fi'il mudhari, tapi ini sebagai pendahuluan untuk penasab dan penjazm. Karena sekarang ini kita langsung masuk di tahap terakhir penyakit yang masuk pada fi'il dan isim. Kata beliau faslun yurfa'ul mudhari'u khalian min nasibin wa jazimin. Nah yakumu Zaidun. Pasal fi'il mudhari dirofa. Khalian min nasibin. Dalam keadaan dia kosong. Khalian hal. Dalam keadaan dia kosong. Min nasibin dari penasab. Wa jazimin dan dari penjazim. Nah yakumu Zaidun. Contohnya yakumu Zaidun. Paham kan? Ini yakumu marfu. Kenapa bisa marfu? Karena kosong dari penasab dan penjazim. Itu alasannya. Karena kosong dari penasab dan penjazim. Syarah. Ajma'an nahwiyuna ala anna al-fi'l al-mudhari'a idza tajarrada minan nasib wal jazimi kana marfu'a. Sepakat ulama nahwu bahwasanya fi'il mudhari apabila kosong dari penasab dan penjazam maka dia marfu. Kaqaulika seperti ucapan antum yakumu Zaidun wa yaq'udu Amrun. Wa inna makhtalafu fi tahqiqi rafi'ilah. Dan tiada lain yang mereka perselisihkan dalam memastikan perofaknya. Ini ketika kosong dari penasab dan penjazam kan dia marfu. Ia merofaknya siapa? Paham ini yang diperselisihkan? Arif. Jadi kalau kosong dari penasab dan penjazam marfu. Yang merofaknya siapa? Itu diperselisihkan. Itu diperselisihkan. Mahu. Apa dia? Faqala al-Farra'u wa ashabuh. Maka berkata al-Farra' dan para pengikutnya. Rafi'uhu nafsu tajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Perofaknya adalah kosongnya dia dari penasab dan penjazim. Itu rofaknya. Yang merofaknya karena kosong dari penasab dan penjazim. Itu perofaknya. Kosong dari penasab dan penjazim. Wa qala al-Kisai, sementara al-Kisai dia berkata huruful mudhari'ah. Yang merofaknya adalah huruf mudhari'ah. Itu ana itu yang ada di awal. Kan fi'il mudhari kan diawali oleh huruf apa? Mudhari'ah. Yang menasab yang merofa fi'il mudhari itu karena ada huruf mudhari'ah. Ini pendapat. Padahal kisah ini imam bahasa. Tapi bisa pendapatnya ya seperti itu. Pendapat lemah sekali. Karena kalau alasannya seperti itu nanti akan dibantah oleh Ibn Hisham. Berarti dia rofa terus. Walaupun masuk ala penasab. Karena huruf mudhari'ah tidak pernah hilang dari fi'il mudhari. Ya kan? Mau antum bilang akumu, lan akuma, walam akum. Kan sama-sama tetap ada huruf apa? Mudhari'ah. Tapi itulah pandangan, itu pendapat namanya. Iya. Nanti ada bantahannya. Itu pendapatnya Al-Kisai. Wa qala Sa'lab, berkata Sa'lab terkait dengan perofanya fi'il mudhari, mudhara'atuhu lil ismi. Karena dia mirip dengan isim. Dia dirofa karena serupa dengan isim. Dia dirofa karena serupa dengan isim. Itu alasannya. Itu perofanya. Itu adalah perofanya. Karena dia serupa dengan isim. Wa qala al-Basriyun, berkata orang-orang Basrah, hululuhu mahallal isim.
Karena dia menduduki kedudukan isim. Kalau Sa'lab bilang serupa dengan isim. Kalau ini orang-orang Basra karena dia menduduki kedudukan apa? Isim. Ini pendapat-pendapat semua ini. Terkait dengan profa fi'il mudhari. Kalau mereka berkata lebih jauh lagi. Walihada idza dakhala alaihi nahulan wa idza dakhala alaihi nahu an walan walamma imtana arafu. Mereka bilang oleh karena itu kalau masuk padanya an, lan, lam, lamma maka tidak boleh dirofa. Kenapa? Kenapa tidak boleh dirofa? Li annal isma lan yaqa'u ba'dah. Karena isim tidak pernah terletak setelah ini semua. Tidak ada isim yang terletak setelah lam, setelah an, setelah lan, setelah lamma. Dipahami ini? Tidak ada. Makanya tidak dirofa. Makanya tidak dirofa. Falaisa hina idzin halan mahallal ismi. Maka ketika itu dia tidak menduduki kedudukan isim. Sehingga tidak dirofa. Paham ini Daud? Paham saudara? Alhamdulillah. Kenapa? Tidak ngantuk je. Sedikit. Tidak je. Alhamdulillah. Rizki? Ini banyak berarti ini pendapat. Sekarang mana yang kuat? Kata beliau. Karena pembahasan ini tidak ada di matan tadi. Maka beliau kuatkan di syarah. Wa as-sahul aqwal al-awwal. Pendapat yang paling sahih adalah yang pertama. Pendapatnya siapa tadi? Al-Farra. Bahwa dia yang merofaknya karena kosong dari penasab dan penjazm. Dan itu juga yang belum isyaratkan di matan. Tapi belum isyaratkan ada khilaf. Kalau dimatakan belum cuma bilang. Yurfa'ul mudhari'u kholian min nasbin wa jazim. Fi'il mudhari itu dirofa dalam keadaan dia kosong dari penasab dan penjazm. Hanya saja di matan belum isyaratkan khilaf. Karena belum bilang alal asoh atau fil asoh. Dipaham kan? Iya. Ini yang dipilih. Wa huwa alladhi yajri ala alsinatil mu'ribin. Inilah yang berjalan di atas lisannya orang-orang yang mengirob. Ketika kita irob fi'il mudhari. Pasti kita katakan misalnya. Yadribu zaidun amron. Yadribu fi'il mudhari marfu. Litajarudihi anin nasib wal jazim. Walamoturu fihi dhammah. Kan begitu kita bilang. Paham kan? Itu yang berjalan di mana? Di lisannya orang-orang yang mengirob. Tidak ada bilang marfu. Bi'harufil mudhara'ah. Marfu li mudhara'ati lil isim. Paham kan? Marfu li halli mahallal isim. Kan enggak ada begitu. Yang berjalan di i'rab adalah marfu li tajarrudihi anin nasib wal jazim. Itu katanya. Yaqulu marfu'un li tajarrudihi anin nasib minal nasibi wal jazimi. Terus bagaimana pendapat-pendapat tadi? Belum sempatkan bantah. Wa yufsidu qaulal Kisai. Dan akan merusak pendapatnya Al-Kisai. Anna juz'a syai' la ya'malu fi. Bahasanya bagian dari sesuatu tidak beramal pada sesuatu itu. Kan Al-Kisai bilang dia marfu karena huruf mudhari yang di awal. Berarti sama dengan kita katakan ini kan huruf mudhari sudah bagian dari kata itu. Berarti bagian dari kata itu bisa beramal. Ini tidak cocok. Tidak cocok. Sehingga rusak. Wa qala Sa'lab. Dan di antara yang membantah. Merusak pendapatnya Sa'lab. Apa Sa'lab tadi? Kalau Sa'lab berpendapat apa? Karena mirip dengan isim. Annal mudhara'ah. Bahwasanya kemiripannya itu innamaktadot i'rabahu. Sesungguhnya tiada lain dia mengharuskan dia mu'rab. Paham ini? Bukan mengharuskan alamat i'rabnya atau marfu'nya. Tapi fi'il mudhari kenapa mu'rab? Itu pertanyaannya. Fi'il mudhari kenapa mu'rab? Jawabannya
Karena mirip dengan isim. Di situ baru, bukan dia. Kenapa marfu? Jawabannya, karena mirip dengan isim. Bukan begitu. Paham maksudnya? Beda pertanyaannya. Beda itu, kenapa mu'rab? Jawabannya, karena mirip dengan isim. Itu cocok. Tapi kalau ditanya, kenapa marfu? Paham kan? Kalau dijawab, kalau jawabannya salah kenapa? Karena mirip dengan isim. Enggak. Itu salah. Dipahami kan? Iya. Karena walaupun ada masuk sesuatu padanya, pasti tetap mirip dengan isim. Jadi miripnya itu dari sisi mu'rab atau mabninya. Paham gak ini? Lihat, fi'il mudhari kalau masuk nun niswah maka mabni. Kenapa? Tidak mirip lagi dengan isim. Paham? Tidak ada isim masuk padanya nun niswah. Fi'il mudhari kalau masuk pada nun taukid, apa hukumnya fi'il mudhari? Mabni. Kenapa? Tidak mirip lagi dengan isim. Kenapa tidak mirip? Karena nun taukid tidak masuk pada apa? Isim. Dipahami ini? Tapi ketika tidak ada nun taukid, tidak ada nun nisbah, maka mu'rab. Tidak mabni. Kenapa? Mirip dengan isim. Jadi dari sisi itu, bukan dari sisi alamat i'rabnya. Jelas kan? Iya. Ini kata Sa'lab. Maka beliau bantah inna maqtadot i'rabahu min haitsul jumlah. Itu mengharuskan dia mu'rab secara umum, secara keseluruhannya. Thumma yahtaju kullu naw'in min anwa'il i'rab ila 'amilin yaqtadi. Kemudian setiap jenis dari jenis i'rab butuh kepada amil yang mengharuskannya. Paham kan? Yang mengharuskannya. Thumma yalzamu 'alal madhhabain. Kemudian juga kalau antum berpegang dengan madhab Al-Kisai dan madhabnya Sa'lab. Kalau antum berpegang dengan madhabnya Al-Kisai dan madhabnya Sa'lab. Alal madhabain dari dua madhab tadi maksudnya apa? Ayakun al-mudhari marfu'un da'ima. Berarti fi'il mudhari marfu' selama-lamanya. Paham ini? Iya kan? Antum bisa paham ini? Karena pendapatnya Al-Kisai ada huruf mudhari'. Berarti marfu selama-lamanya. Pendapatnya Sa'lab mirip dengan fi'il, mirip dengan isim. Kan begitu? Berarti marfu selama-lamanya. Karena ketika mu'rab selalu mirip dengan isim. Ketika mu'rab. Beda kalau ketika mabni. Memang keluar. Memang keluar. Wala qaila bih. Dan tidak ada yang berpendapat seperti itu. Bahwa fi'il mudhari marfu selama-lamanya. Paham kan? Tidak ada yang berpendapat seperti itu. Wa yuraddu qaulal basriyin. Sisa pendapatnya siapa tadi? Basra. Dan wa yaruddu qaulal basriyin. Dia bantah pendapatnya orang-orang Basra. Irtifa'uhu pinah. Rofa'nya pada contoh. Halla yakumu. Sekarang antum coba perhatikan. Halla. Kan pendapat orang Basra adalah dia dirofa karena menduduki kedudukan apa? Isim. Sekarang halla yakumu. Ini halla tidak pernah masuk pada isim. Anda paham ini? Itu halla. Kalau ada halla pasti masuk pada apa? Pasti masuk pada apa? Fi'il. Sekarang yakumu. Apakah dia menduduki kedudukan isim? Paham pertanyaannya? Yakumu. Apakah dia menduduki kedudukan isim? Jawabannya tidak. Kan adalah halla. Tapi kenapa marfu? Paham ini? Kenapa dia marfu? Padahal tidak menduduki kedudukan apa? Isim. Ini bantahan untuk orang Basra. Ini bantahan untuk siapa ini? Untuk orang Basra. Di sini yakumu tidak menduduki kedudukan isim tapi marfu. Tapi apa? Marfu. Li'annal isma la yaqa'u ba'da hurufit tahdid. Karena isim tidak terletak setelah huruf apa? Tahdid. Itu halla huruf tahdid. Meminta dengan tahdid apa? Meminta dengan Meminta dengan apa kalau tahdid?
halus. Tidak kasar. Tahdid. Meminta dengan iz'aj. Dengan kasar. Kalau yang halus, ard. Dipahami kan? Iya. Ini huruf tahdid. Dan huruf tahdid itu tidak jatuh setelahnya apa? Isim. Itu sisi bantahannya. Dipahami bantahannya ini? Faldi? Saudaraku? Tidak ada dibilang halla zaidun. Kalau boleh begitu berarti cocok. Ini menduduki kedudukannya siapa? Isim. Betul kalau kita contohkan lan, an. Kan tadi mereka bilang begitu. Dicontohkan lama. Ya itu kan memang huruf-huruf yang khusus masuk pada apa? Fi'il. Ini masalahnya ini. Ya. Halla. Halla. Huruf tahdid. Huruf tahdid. Ini selesai. Setelah itu beliau akan masuk di yang menjadi tujuan pokoknya. Karena sebenarnya fi'il mudhari' ya kita sudah tahu. Iya kan? Dia mu'rab. Di sini adalah untuk membahas setelahnya. Nasab dan jazm. InsyaAllah kita ambil di pertemuan besok. Tahdid. Ard. Ain. Bil ain. Ard. Majaa kitab Haqqaq. Aina kitab? Kitab. Ta'akhur ila. Alhamdulillah. Kita cukupkan subhanallah.